Kasus takaran minyak kita yang ternyata tidak sesuai dengan takarannya, menurut pandangan Anda, apa yang melatar belakangi sehingga hal ini bisa terjadi? Pak Peter, silakan. Ya, sebenarnya sederhana sekali, Mbak Sinta. Ya, ini kan sebenarnya penipuan yang biasa dilakukan ya oleh para pedagang yang kita sebut sebagai mencuri timbangan, mencuri ukuran. Ya, ya tentu tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pertanyaannya adalah kenapa ini dilakukan ya, khususnya untuk minyak kita, ya, minyak goreng yang minyak kita, ya. Sementara tidak dilakukan pada minyak goreng yang lain, ya. Itu yang mungkin jadi pertanyaannya. Kalau kenapa secara umum ya pasti dikarenakan mereka bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, ya. Nah, lebihnya seperti apa? Nah, ini harus kita lihat konteksnya. Ya. Minyak kita ini adalah kebijakan pemerintah ya dalam upaya untuk melakukan stabilisasi harga dari minyak goreng agar supaya tidak terjadi lagi seperti pada tahun 2021, di mana pada waktu itu di tengah harga CPO yang melonjak tinggi, eh, harga atau ketersediaan minyak goreng di dalam negeri itu menjadi langka dan harga menjadi sangat mahal. Ya. Jadi pemerintah dalam rangka untuk melindungi masyarakat agar supaya masyarakat itu memiliki akses yang mudah mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah, dengan harga yang terjangkau, itu mengeluarkan kebijakan minyak goreng kita ini, minyak kita. Ya, ini kan ini di launching oleh pemerintah tahun 2022 ya. Sehingga dengan adanya minyak goreng kita ini, minyak kita ini, maka harga itu lebih terjangkau dan mudah tersedia. Tetapi ketika harga CPO itu begitu mahal, ya masih sekarang ini kan harga CPO terus naik ya, terus tinggi, uh, dan minyak kita ini kan adalah sebagaimana diatur oleh pemerintah adalah bagian dari DMO, Market Obligation. Jadi bagaimana pengusaha sawit harus menyisihkan dari produksinya itu untuk keperluan pasar domestik. Ya. Nah ini karena ini adalah bagian dari keterpaksaan, tanda kutip ya, karena ini memang merupakan kebijakan pemerintah, maka dengan memproduksi minyak kita ini, produsen itu sebenarnya menjadi tidak mendapatkan keuntungan yang sebesar yang dia harapkan di tengah kondisi pasar yang harga CPO-nya naik. Nah, di tengah kondisi itulah mereka mencari bagaimana tingkat keuntungan mereka tidak berkurang dengan mengurangi timbangan, mengurangi volume. Ya. Nah, ini menurut saya adalah sebuah kasus yang di mana bentuknya itu sebenarnya adalah kasus penipuan. Ya. Mereka menjual tidak sesuai dengan takaran yang tercantum di dalam kemasan. Ini adalah eh, penipuan yang dilakukan oleh produsen, korbannya adalah masyarakat karena masyarakat membeli untuk harga yang tercantum dalam takaran. Tetapi ini menurut saya bukan, saya tidak sependapat kalau kemudian kita menyalahkan pemerintah dalam hal ini ya, kita mengatakan pemerintah kurang pengawasan dan sebagainya. Ini kan kebijakan pemerintah yang tujuannya sangat baik, yang kemudian diserahkan kepada produsen, produsennya yang kemudian karena keserakahan itu melakukan penipuan terhadap masyarakat. Ya. Jadi saya kira kita harus memilah, membedakan mana pihak-pihak mana yang harus kita mintai pertanggungjawaban atas kejadian ini. Baik, Pak. Tadi Anda menyampaikan bahwa mungkin dari sisi perusahaan sendiri ingin mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi di tengah fakta bahwa memang CPO ini kan harganya terus merangkak naik. Nah, menurut Anda apakah perlu ada penyesuaian harga baru, artinya penyesuaian harga HET lagi atau seperti apa? Eh, kan tujuannya untuk mencegah agar supaya harga itu tidak terlalu tinggi, khususnya di pasar ya. Dan ini pemerintah itu sudah melakukan diferensiasi ya. Minyak kita ini kan tujuannya sebenarnya sejak awal, sejak launching pertama kali di tahun 2022 itu menyasarnya kepada kelompok menengah bawah ya. Jadi dulu pun sebenarnya ini
sebenarnya untuk menggantikan minyak curah yang ada di pasar-pasar tradisional. Dulu bahkan tidak masuk di outlet-outlet supermarket ataupun Indomart, Alfamart, ya. Jadi ini memang tujuannya untuk kelompok menengah bawah, sehingga harga ecerannya ditetapkan cukup rendah, ya. Eh, Sementara kalau untuk minyak yang lebih premium, yang eh, terjangkau untuk menengah atas, itu tidak dibatasi harganya, ya. Mereka bisa lebih tinggi dibandingkan minyak kita. Jadi dalam konsep itu menurut saya sebenarnya harga eceran tertingginya memang harus rendah, ya. Tidak perlu dinaikkan sebenarnya, tetapi harus ada pengawasan. Dengan pengalaman ini harus ada pengawasan, karena ini tujuannya kan untuk kelompok bawah, ya, untuk kelompok masyarakat bawah, ya, untuk para UMKM. Dan oleh karena itu menurut saya harga ecerannya tidak perlu diubah, tetapi pengawasannya yang harus ditingkatkan karena ada potensi untuk adanya hal yang seperti ini. Baik, artinya untuk di 1 liter begitu ya Pak, di 1 liter minyak kita ini untuk saat ini harganya Anda melihat sudah cukup sesuai begitu ya. Jadi tidak perlu ada penyesuaian harga lagi. Walaupun CPO-nya sendiri memang naik begitu Pak Peter. Nah, ini saya tidak mengatakan bahwasanya harus tidak berubah, ya. Tentunya itu harus ada kajian berapa sebenarnya harga eceran tertinggi yang kan harga eceran tertinggi ini kan sudah seharusnya sudah memang ada perubahan sesuai dengan tingkat inflasi juga, ya. Tetapi tidak harus dibedakan antara untuk konsumsi masyarakat atas dan konsumsi masyarakat bawah. Yang niat baiknya pemerintah ini harus kita apresiasi, gitu loh, ya, sehingga harganya tetap harus dibedakan antara yang premium, ya, dan yang harga minyak goreng kita yang memang tujuannya untuk kelompok menengah bawah dan untuk mendukung UMKM kita.